sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati seluruh pengurus Pasmanbaya masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara musyawarah kerja pengurus Pasmanbaya 19 masa bakti 2025 sampai dengan 2028 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pasmanbaya. Ketiga, prangkata panitia musyawarah kerja. Keempat, foto bersama. Kelima, coffee break. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan ketua umum, dilanjutkan dengan doa. Kemudian dilanjutkan lagi presentasi program kerja dan tanya jawab oleh ketua umum. Selanjutnya isoma. Acara setelah isoma yaitu pemaparan tugas dan tanggung jawab oleh sekretaris umum. Dilanjutkan lagi penyusunan program kerja dari masing-masing ketua bidang, dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Pasmanbaya. Dimohon para peserta untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayat 19 menggalang keakraban. Surabaya sekolah kita, SMA kebanggaan. Ikatkan persatuan menuju satu cita, menjadikan warga besar. Itulah tujuan kita. Gerak gempita membara di hati, merah putih Indonesiaku. Pasmanbaya, Pasmanbaya, 1 sampai 9. Pasmanbaya, Pasmanbaya, wadah persatuan. Pasmanbaya, guyup rukun luar biasa. Sekali lagi, Pasmanbaya, Guyup rukun luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para penasihat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pasmanbaya periode 2025-2028. Dan yang saya hormati dan saya banggakan
semua jajaran pengurus Pasmanbaya periode 2025-2028. Tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, semua karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Cak Daning sekalian yang saya hormati, bahwa musyawarah kerja pada hari ini tentunya merupakan hal yang baru bagi Pasmanbaya, karena memang sebetulnya selama Pasmanbaya berdiri dan sudah 3 periode kepemimpinan belum pernah dilaksanakan suatu musyawarah kerja. Nah, musyawarah kerja ini adalah bagian daripada setelah kita kemarin dilantik dan dikukuhkan sebagai pengurus Pasmanbaya, merupakan suatu kewajiban bagi para pengurus untuk membuat semacam program kerja yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan selama kurang lebih setahun dalam jangka pendek atau mungkin 3 tahun dalam jangka panjangnya. Di pertama-tama marilah kita banyak memuji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati para penasehat Pasmanbaya 19, ada Mbak Perdasala 2, diwakili 2, Pak Agus mungkin masih berhalangan ke Semarang, diwakili Cak Gadot sama Mbak Wiwi. Kemudian yang saya hormati Ketua Harian Cak Pandit yang tiap hari bekerja, yang kami hormati dengan Cak Ning dan semua yang hadir. Pertama-tama saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi kepada organisasi kita. Jadi Cak Daning yang saya hormati, yang saya cintai, saya pribadi bersyukur dan alhamdulillah jenengan semua bisa hadir. Saya kira cukup ini undangannya 30 cukup sudah ya, 40, tapi ada yang banyak yang bentrok bareng. Cak Daning semua yang saya hormati, sampean semua datang ini tentunya dengan hati yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas pun gak akan datang. Itu pedomannya. Jadi dengan keikhlasan ini kemudian kita akan mempersatukan pikiran kita untuk kebaikan kita dan teman-teman kita. Monggo. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini pertama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan langkah kita ini dibimbing oleh Allah sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah dan kehendaknya kita. Kami berusaha, kita tentunya berusaha membuat program ke depan selama 3 tahun ke depan sampai dengan tahun 28. Mudah-mudahan nanti 28 sudah ada penggantinya, jadi kalau bisa jangan saya lagi, karena memang aturannya seperti itu, 3 tahunan dan ganti SMA yang lain karena kolegial muter. Jadi kenapa harus mandiri? Jadi organisasi ini Cak Daning semua, kalau contoh misalnya setiap kegiatan itu harus urunan misalnya,
ya berjalan bisa, semua bisa, urunan. Tapi alangkah baiknya gitu dalam setiap kegiatan itu kita nggak usah urunan lagi. Jadi supaya tujuannya temannya makin banyak, yang ngikut juga banyak, yang ngurusi juga banyak, yang mikir juga banyak. Di mandiri ini tujuan utamanya adalah supaya organisasi kita ini mandiri. Nah, ini pedomannya aja nih. Jadi saya mengajak pada teman-teman cara memulai bisnis bagi pemula. Ini kalau alhamdulillah kalau saya ini sudah mulai bisnis di tahun 2007, alhamdulillah sudah. Nah, mungkin bagi yang belum, ya sudah, paling gampang panduannya seperti ini. Cara memulai bisnis bagi pemula. Luruskan niat, miliki mindset bisnis yang benar. Nah, di pertama itu dibangun bisnis dulu. Otak itu dibangun bisnisnya dulu. Apa sih, kemana kita mau bisnis? Bisnis cari uang, kemudian sodako yang sebanyak-banyaknya, jadi ada berjaya. Dah, putuskan apa yang mau Anda jual. Yang paling gampang-gampang aja. Terus media sosial jangan lupa. Besok ini Dr. Amang buatkan ini ya, website kemampuan kita, kemampuan Pasmanbaya 19. Apa saja di situ yang kita jual nanti. Nih, kita punya insinyur perkapalan sekian, punya insinyur listrik sekian, punya ahli hukum sekian, sebagainya. Kita jual kemana-mana nanti. Kemudian ada ini, kalau UMKM promosikan lapak jualan jasa Anda. Ini kemudian cari mentor dan lingkungan yang positif. Nah, jadi langkah sederhana untuk kita mulai bisnis. Jadi mohon maaf nih. Saya ajak untuk berpikirnya tidak saja ke sosial, tapi bagaimana kita supaya sosial lebih banyak lagi. Ya, ekonomi juga jalan, karena bagaimanapun juga memang uang tidak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi itu yang pedomannya. Ya, politik juga butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa apa-apa kita. Nggak punya uang, apa nggak sehat apa? Money politik. Oke, ini tips untuk mengolah keuangan bisnis. Mungkin nanti Dr. Amang bisa. Nah ini siapa-siapa saja yang bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi ini supaya 3 tahun ke depan kita itu harus punya kemajuan, punya hasil. Di besok 3 tahun berikutnya kita itu buat laporan apa yang kita hasilkan. Yang saya hormati Cak Ketum dan Mus Hafiz beserta seluruh yang hadir pada musker ini, hal yang sangat menarik adalah kita bekerja dengan berpacu dengan waktu, berpacu dengan rasa mangkal, itu ternyata enak dan menarik. Yang saya menikmati itu, kalau begini-begini nih kan, bagi saya itu MC begini nih maksimal 10% lah. Iya. Tapi kalau memikir kira-kiran Provinsi Madura, itu bisa 100%. Mangkelnya. Kalau ini sih enteng. Baik. Baik. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan tidak sampai lama ya. Saya akan skip. Jadi begini. Tema yang saya berikan adalah teamwork. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita sejatinya, meskipun kita secara orang per orang sudah kenal,
tetapi kan kita tidak sedang dalam posisi harus bekerja sama, kan itu bisa. Ini kan individu-individu yang lepas. Saya dengan Mbak Kori itu hampir tiap hari ketemu kalau paduan suara. Dengan Cak Bandit apalagi. Tapi ini kan nggak ada kegiatan yang disengaja untuk kita bekerja sama. Jadi bekerja samanya kita itu secara implisit ya, secara informal. Oke. Kenapa ini menjadi penting? Karena bagi saya, kalau kita ini Pasaman Baya ini, pengurus baru ini menjadi the winning team, maka salah satu kuncinya adalah harus mampu bekerja sama dengan baik dan benar. Nggak bisa. Cak Yunus pengennya ke kiri, saya ngotot ke kanan, nggak ketemu. Harus ngikut. Jadi imamnya harus jelas, nakodanya harus jelas, anak buah kapal ngikuti. Itu didiskusikan. Persoalan di dalam perjalanan itu ada yang perlu didiskusikan, ya harus diskusi. Karena supaya kegiatan yang sifatnya komunitas ini tidak terlalu formal. Oke ya. Oke, jadi bagi saya teamwork itu penting. Jadi kita tidak bisa berharap Pasaman Baya ini sukses kalau kita bukan tim yang terbaik. Tidak mungkin. Oke, lanjut pada pokok persoalan. Oke, kita lewatin ini ya kan nanti bisa. Nah, kenapa kita butuh tim? Why do we need a team? Karena Pak Ketum, saya dan yang lain-lain tidak bisa hidup sendiri di organisasi ini, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Jadi semuanya harus bergerak sama. Makanya ada Musker ini kan, itu dan dalam rangka apa ya, bibit-bibit untuk dapat bekerja sama dengan baik dan benar. Nggak bisa, kan gitu. Dan kenapa harus bekerja sama? Karena different people give different fruit. Mbak Kori kayak apa, saya dengan saya seperti apa, belum tentu ketemu kalau tidak ditemukan. Kenapa? Karena Neng Kori pasti punya karakter sendiri, saya punya karakter sendiri, yang mungkin saya modelnya cuek bebek, tapi ada orang yang getu betul, dikit-dikit tersinggung, ada, ya kan? Senengannya melempar macam-macam gitu ya. Kalau saya kan senyum-senyum saja. Dalam artian, nah, yang suka senyum-senyum, yang suka eker-ekeran itu harus dipadukan. Artinya harus mengurangi tensi. Yang gondoan dikurangi, sing rotok melempem dinaikin supaya balancing. Ini. Oke. Berikutnya, kalau kita berkomunikasi itu kan kita harus menghormati sama-sama para pihak. Kalau kita ngomong dengan orang, tataplah wajahnya. Jangan sibuk tolak-toleh. Kenapa? Dengan kita memandang wajah dia memandang, itu paling tidak dia merasa dia dihormati. Dan saya juga sering gimmick orang melihat saya. Dan kan kok gak ikhlas meneman gue kan kelihatan. Tapi apapun itu harus respect dan berempati. Nek lagi ngomong eker-ekeran, ya jangan segel menyelesaikan. Apa ini? Program pendidikan. Oke. Sebentar Pak, menghabiskan stiker ini masanya selesai. Makanya ini maksudnya Sampai berkomunikasi tentatif di sana. Terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Yang terhormat Ketua Pasaman Baya Jo,
dan seluruh jajaran pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Hasil musyawarah kami dari bidang 1, seharusnya yang datang adalah 7, tapi kami hanya bertiga, sehingga mungkin ada beberapa yang mungkin belum bisa kami tampung kegiatan-kegiatan yang akan mengisi pada periode saat ini. Namun mungkin beberapa hari lagi kami sudah membentuk satu grup WA ketua bidang atau bidang 1, sehingga nanti kami akan mengadakan pertemuan sendiri untuk membahas apa program yang harus kami lakukan selama 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun yang akan datang. Nah, dari 3 ini sudah kami bisa mengumpulkan satu gambaran. Yang pertama adalah ada 6 bidang dari bidang 1 ini. Yang pertama adalah Majelis Taklim atau Islam. Itu yang A adalah memperingati hari-hari besar Islam, di mana itu menyesuaikan dengan kalender kegiatan atau hari besar Islam, baik itu tahun 2025 ini, 2026 dan sampai 2028. Dengan bentuk kegiatannya adalah berupa ceramah atau kita mengundang penceramah, dan mungkin ada di sana ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa disisipkan yang notabene-nya berhubungan dengan aura keislaman. Kemudian yang kedua adalah wisata religi. Itu mungkin kami akan pada saat ada acara hari besar Islam, Maulidan atau apa, kami akan mengadakan berkunjung ke masjid yang modern atau juga masjid yang bersejarah. Di sana yang pernah kami lakukan itu mengundang para ulama di sana, kemudian memberikan pencerahan di masjid yang pada saat itu kita kunjungi. Kemudian untuk Kristen, kami kebetulan belum datang, yaitu Mbak Uki. Kami sudah membuat satu grup. Nanti kami akan mengkoordinasi sehingga kegiatan apa saja yang mungkin bisa kita sesuaikan dengan kegiatannya, dan jadwalnya nanti mungkin mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan untuk bisa tidak bersamaan atau tumpuk kegiatannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ketua Bidang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Baru dan teman-teman pengurus semua yang di sini. Yang ngapunten Pak, ini karena ketuanya Bu Kiki. Jadi ini tadi kami sementara membuat reng-rengan dulu ya Pak, ya, Ya. rencana saya sampaikan di sini. Naiknya kurang dekat, nggak nyampe. Oh ya. Planning kerja bidang 2 UMKM. 1, membentuk grup UKM, anggotanya dari Pasmanbaya yang memiliki usaha, bukan reseller. Jadi mempunyai produk sendiri. 2, digolongkan antara mamin dan non-mamin. Mamin itu terdiri dari makanan dan minuman, sedangkan non-mamin itu bisa dari fashion, batik, textbook, craft, dan aksesoris. 3,
membenahi legalitas anggota, antara lain mengumpulkan bisa foto produk atau katalog, tempat produk yang sedang produksi, lalu legalitasnya NIB, PIRT, halal dan BPOM untuk yang golongan mamin, makanan minuman. Sedangkan untuk golongan non-mamin sementara ini masih NIB, tetapi menurut perkembangan yang ada nanti non-mamin itu busana itu juga harus punya halal, Pak, karena sekarang produk busana, produk semuanya itu takutnya kalau tidak halal. Ini dulu Pak program kita sementara. Jadi nanti kami kan juga menunggu Bu Kiki dulu ya Pak ya. Jadi sharing dulu sama Bu Kiki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Wahyuni Wulandari sudah memaparkan program-programnya khususnya UMKM. Lanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat hukum dan yang lainnya. Untuk bidang 3 saya mewakili. Ini bagi ada sementara ada 4 komunitas ya. Goes, jogging, paduan suara, landed sama senam pernapasan. Program dibagi menjadi kegiatan rutin, insidentil, kegiatan lainnya yang dengan bersama dengan komunitas yang lain. Kemudian program 2025 untuk jogging, kegiatan rutinnya dilakukan hari Kamis jam 6 di lapangan Marinir Bogowonto. Kemudian kegiatan insidentilnya dengan mendatangkan ini Pak Ki, silakan dan juga yes. Jadi saya baru jogging lagi. Oke, terima kasih. Tadi kegiatan di bidang 3 ya. Itu adalah kegiatan jogging yang rutin setiap hari Kamis mulai jam 6 sampai selesai di lapangan Bogowonto. Kegiatan lain biasanya di jogging ini kalau 2 minggu sekali ditambah musik Pak. Jadi ada elektron sehingga menambah semangat untuk jogging. Berikutnya mengadakan halal bihalal di bidang jogging sendiri. Kadang kalau ingin lebih meriah ditambah dengan unit-unit yang lain. Lain-lain bila ada event-event tertentu akan dilaksanakan bersama organisasi yang lain. Ini di bidang jogging. Di rencana kegiatan di bidang goes tahun 2025 kita melaksanakan goes setiap hari Sabtu mulai jam 6 pagi sampai selesai. Terus mengadakan event ke luar kota itu minimal sekali dalam setahun. Dan event-event lain misalkan secara istilahnya gabungan mendadak ya, ada kegiatan lain kayak kemarin itu kita buat acara sarapan bersama ketua DPRD Surabaya gitu. Jadi event-event itu kadang secara 2-3 bulan itu kita ada kontak dengan beberapa organisasi atau perorangan baru kita ngadakan event tambahan.
bakti sosial ini biasanya 10 hari atau 2 minggu sebelum Lebaran. Jadi pada puasa kita ngumpulin dana dari anggota, nanti dibagikan ke warga atau tukang-tukang parkir yang ada di sana, bahkan kadang dari panti asuhan, karena jumlahnya kadang lumayan, lebih dari 100 paket ya. Itu kita bentuk kita paket dalam bentuk sembako. Terus lomba 17-an Agustus biasanya kita laksanakan di Taman Bungkul. Ini rutin. Terus kalau ada kegiatan dari 10 November itu kita juga ke WES, tapi pakai pakaian pejuang. Ya kita sesuaikan dengan kondisinya. Terus mengadakan halal bihalal, biasanya ini khusus untuk unit WES. Lainnya untuk paduan suara, ada lokasi rutin di rumah saya, biasanya dilaksanakan hari Senin jam 13 sampai jam 15, mengisi acara-acara rutin itu reuni akbar, halal bihalal, dan juga mengadakan piknik ya atau healing. Ya, piknik. Healing untuk wisata gitu. Biar gak bosan mungkin ya. Selain itu, ini di halal saat pelantikan Ketua Pasman yang kemarin itu, kalau saya pikir sangat bagus kemarin. Terus akan mengadakan perform di acara ulang tahun atau Agustusan, meningkatkan kegiatan Padus di tahun 2025 dengan memperbanyak latihan lebih sering ya atau lebih rutin. Unit yang lain Langsden LD ini kegiatan rutin dilaksanakan tanggal jam 11 sampai 13 di Max Hotel Jalan Regolan. Ini dalam rangka rutin tiap seminggu sekali, Pak. Terus partisipasi pada Car Free Day di Jalan Tunjungan, itu seluruh ULD ya, seluruh ULD cabang Surabaya. Saya rasa itu kegiatan yang dilakukan oleh BP. Mungkin ada tambahan atau usulan ya dari kegiatan tersebut, bisa dihubungi langsung ke ketua unitnya. Ya. Tanya. Ya. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل صلاة تنزينا بها من جميع الأخلاق والآفات
wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tudahhiruna biha min jami'is syai'at wa tuballighuna aqsal wayanya fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rizqni rizqan halalan thayyiban wa rizqan thayyiban. Allahumma ja'al rizqi alayya indal kibari sini wa minal umri. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman ladzi la yaqul wa la yazul. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslihi bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Sifat. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami, ampuni dosa-dosa semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tergabung dalam Pasmanbaya 1-9 ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami dosa-dosa kami, dosa-dosa maksiat yang kami lakukan selama ini ya Allah. Dosa-dosa kemusyrikan, kedoliman, kemunafikan, kebohongan, kesombongan ya Allah yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah dosa-dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya Allah. Dosa-dosa masa lalu ya Allah, dosa-dosa masa lalu ya Allah dan akan datang ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim ya Allah, peliharalah ya Allah hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Peliharalah ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Dengki, iri, hasad, hasud, dendam, benci ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap langkah kami ya Allah. Berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah dalam setiap pengambilan keputusan kami ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat kesasar ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah kami bermohon ya Allah, hanya Engkau ya Allah kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah setiap langkah kami ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa bidada kalimati.